Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Liza Nur Fadilah SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pancasakti Tegal tahun 2022. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu menyaksikan lokasi di mana saya bertugas, yakni SMP Negeri 1 Atap Harapan Jaya yang terletak di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berikut videonya. Ini adalah tempat saya mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Perjalanan dari rumah sekitar 1 jam 20 menit, lalu harus menyeberang menggunakan perahu. Salah satu kendalanya adalah ketika air sungai sedang surut, dermaga tempat saya menyeberang akan menjadi licin, bekas genangan sisa-sisa lumpur. Meski begitu, proses yang terlihat sulit ini merupakan pilihan saya. Semoga nantinya juga menjadi ladang amal saya di akhirat. Nah, ini sekolah saya. Hanya ada 2 bangunan yang kemudian kami gunakan untuk 3 rombel siswa, ruang guru, pustaka, dan ruang kepala sekolah. Di video PPL selanjutnya, saya akan kenalkan lebih jauh mengenai sekolah saya ini. Nah, selanjutnya adalah video PPL Aksi 2 saya pada materi arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kali ini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan hasil produk berupa poster. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, semangatnya sehat berarti tidak ngantuk ya. Berarti tadi malam tidurnya lebih awal. Untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Islam silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu mau absensi dulu kehadirannya. Bisa? Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran hari ini, Ibu mau kilas balik dulu dengan pertemuan kita sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat materi apa yang kita bahas? Biar semakin ingat nih materi kita pertemuan sebelumnya, Ibu mau melakukan pretest. Pretestnya masih sama, pakai media Quizzes. Nah, boleh dibuka HP-nya, pastikan sudah terkoneksi dengan hotspot gurunya. Nah, kemudian boleh klikkan join my quizzes serta masukkan kodenya. Dan tanya jawab, peserta didik mampu melaksanakan nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam masyarakat dengan benar-benar. Putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak termasuk pihak sekolah para remaja putri. Dapat terjadi. Kira-kira kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, hal tersebut dapat terjadi karena pelajar tersebut belum mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Terima kasih atas pendapatnya. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan
dalam mewujudkan keadilan. Bagaimana norma bisa terbentuk di dalam masyarakat? Nah, bagaimana kira-kira norma itu bisa terbentuk di dalam masyarakat? Masyarakat itu dulu yang kita kaji dan kita bahas. Nah, norma itu terbentuk atau lahir di masyarakat karena adanya perbedaan keinginan, kemudian kebutuhan, serta tujuan hidup yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, awalnya kenapa norma ini terbentuk? Karena adanya perbedaan mulai dari keinginan, tujuan oleh masing-masing individu. Nah, kehidupan bernegara juga diatur oleh norma, yaitu norma hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan ataupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Ini LKPD kelompok. Kemudian juga ada LKPD mandiri. Ada? Silakan buka LKPD kelompoknya. Nah, di situ ada berisi indikator, tujuan pembelajaran, kemudian ada materi serta tugas kelompok yang harus kalian semua selesaikan. Nah, coba perhatikan. Apa tugasnya? Peserta didik akan membuat proyek berbentuk poster pada kertas karton dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. Kemudian poster yang dibuat itu adalah poster tentang peraturan sekolah sebagai upaya penegakan norma hukum. Contohnya seperti poster anti bullying, kemudian poster tentang peraturan kelas, lalu membuang sampah pada tempatnya. Sekarang pokoknya selesaikan dulu tagihan pada LKPD-nya. Kemudian nanti kita kondisikan waktu penyelesaiannya itu berapa lama. Silakan kerjakan. Di depan. Susun dulu laporannya. Sesuaikan sama poster yang kalian semuanya buat. Kita masuk kepada tahap diskusi. Nah, untuk tim atau kelompok pembuka pada diskusi hari ini, Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ya, silakan kelompok 1. Saya akan mempresentasikan laporan tentang proyek kelompok 2. Laporan tentang peraturan dari Komisi Sekolah sebagai upaya penegakan norma hukum. Tema: peraturan membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan sisa yang telah dibuang dari suatu produk atau barang dan tidak digunakan lagi. Namun sisa tersebut masih dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat. Sampah menjadi salah satu manfaat terbesar di Indonesia. Memiliki nilai manfaat, sampah menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Menurut data yang pernah dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada bulan Februari 2019, merilis bahwa saat ini Indonesia menghasilkan sedikitnya 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia tentu menghasilkan sampah setiap harinya. Hal ini juga menjadikan sampah sebagai musuh bagi lingkungan karena sampah dapat menimbulkan penyakit akibat pencemaran slogan "buanglah sampah pada tempatnya". Anak itu dan tidak pantas
Inilah bentuk berjasa kelewatan, termasuk juga dalam persaingan akademik. Persaingan yang sehat dan sportif sangat dianjurkan. Hal ini bisa memotivasi siswa meningkatkan kapasitas dirinya. Namun jika persaingan ini lebih pada niat buruk untuk menjatuhkan mental sesama siswa, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kepada teman yang suka membuang sampah di sekolah? Jelaskan kegiatan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan sampah agar tidak terbuang begitu saja. Nah, terima kasih atas presentasi masing-masing kelompok. Nah, poster yang dibuat juga menarik ya, lucu, kemudian kreatif. Nah, dan juga yang paling penting adalah sesuai dengan tema yang ibu inginkan. Setelah kalian menyelesaikan presentasi ini, sekarang ibu akan melakukan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini. Nah, silakan buka HP-nya. Ya, silakan klik link yang ada pada grup Google Form itu. Kemudian silakan kerjakan soal esai yang ada di dalamnya. Ada 5 soal esai dalam bentuk uraian. Silakan kerjakan. Karena kita sudah di penghujung proses pembelajaran, hari ini ibu ingin melakukan refleksi. Fokus dulu kelompok 2. Nah, ibu akan melakukan refleksi kepada kalian semuanya dengan mengkaji ulang kira-kira ada tidak materi yang kalian belum pahami? Tidak ada. Berarti semuanya sudah paham. Kemudian ibu bantu pertanyaannya. Kira-kira materi apa yang sudah kalian pahami pada hari ini? Ya, Risma. Hari ini kita sudah belajar tentang kesinambungan dalam mewujudkan keadilan. Ya, benar ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang arti penting usaha dalam mewujudkan keadilan. Kemudian yuk, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, nah, agar terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, damai, dan tentram, maka setiap manusia dalam masyarakat harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sikap positif terhadap norma. Sebelum kita tutup dengan doa, ibu mau melakukan penyegaran, ice breaking, biar kalian kembali gembira lagi dan semangat lagi untuk belajar selanjutnya. Nah, silakan semuanya berdiri dulu. Nah, ini nama ice breaking-nya. Semut gajah. Nah, kalian hanya perlu ketika ditunjuk oleh ibu untuk memperagakan kebalikan gerakannya. Semut kita kecil, jadi diberi kalau semut besar, kalau gajah kecil. Semut gajah. Kecil, oke, berarti semuanya untuk kalian kan? Nah, hari ini proses pembelajaran kita telah selesai. Silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai.